الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء وشدة الرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua, dan bertaubatlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan selama kita hidup di dunia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, senang memberi hadiah, makanan, minuman, atau yang semisalnya, pasti kita juga ingin berbuat baik kepadanya. Kita ingin membalas kebaikannya. Kita akan menyayanginya, mencintainya, dan mengutamakan dia daripada yang lainnya. Lantas, bagaimana jika ada orang yang berbuat baik kepada kita, lebih dari memberi hadiah, lebih dari memberi makanan, minuman, dan yang semisalnya, di mana perbuatan yang ia lakukan itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang melakukan perbuatan baik seperti itu? Maka jawabannya adalah ada, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya bagi kita untuk mencintai, menyayangi beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari makhluk yang lainnya, bahkan sampai kedua orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-6. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah membawa Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk kita sebagai umatnya dengan perjuangan yang sangat melelahkan. Beliau rela tersakiti,
demi menegakkan kalimatul haq agar sampai kepada kita, dan dengan keduanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegelapan dunia berubah menjadi cahaya terang yang mententeramkan. Maka pantaslah, maka sudah selayaknya jika beliau mendapatkan keutamaan tersebut, yaitu layak untuk dicintai lebih dari siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam agama Islam. Bahkan hal ini, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan bentuk dari cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Maka sudah seharusnya kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya cinta itu tidak hanya sekedar kata-kata, namun juga butuh dengan pembuktian. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang bukti atau beberapa bukti cinta seorang hamba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu mendahulukan dan mengutamakan beliau sallallahu alaihi wasallam dari siapapun. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita baca tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya lebih diutamakan, lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-Ahzab. Begitu pula dalam sebuah hadis jamaah rahimakumullah juga disebutkan dari Abdullah bin Hisham, ia menceritakan bahwa suatu hari kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh dirimu lebih aku cintai dari siapapun melainkan terhadap diriku sendiri." Rasulullah, engkau lebih aku cintai, tapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Umar masih mencintai dirinya sendiri, akan tapi beliau juga mencintai Rasulullah. Ketika mendengar perkataan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, demi Allah wahai Umar, engkau belum mencintaiku wahai Umar sampai engkau menjadikan diriku adalah seorang yang paling dicintai olehmu, bahkan sampai melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Umar radhiyallahu anhu pun langsung mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu daripada diriku sendiri." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, "Saat inilah baru keimananmu sempurna wahai Umar." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kedua dalil di atas menunjukkan bahwa di antara bentuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendahulukan beliau dari siapapun, bahkan sampai dirinya sendiri. Yang kedua, di antara bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menyebarkan ajaran beliau dan tidak menambah atau mengurangi ajarannya. Di antara bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaitu menjaga dan menyebarkan ajaran beliau kepada orang lain. Selain dari bentuk cinta, orang yang menyebarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, ia akan masuk ke dalam doa beliau, yaitu orang-orang yang dicerahkan wajah-wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah kenikmatan bagi mereka yang menyebarkan, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Semoga Allah memberikan kenikmatan berupa wajah yang berseri-seri pada seseorang yang mana ia mendengar hadis dari kami, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di antara bukti yang ketiga, di antara bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yaitu mengamalkan sunnahnya dan tidak mengolok-olok sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ketiga. Di antara bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjalankan sunnah-sunnah beliau yang mulia. Dan di antara salah satu atau di antara sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mungkin masih jarang dipraktekkan oleh sebagian dari kita, yaitu memanjangkan jenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahfus syawariba waqful lihya." Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian itu tumbuh. Peliharalah jenggot kalian yang tumbuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jika kita belum bisa atau jika kita belum mampu untuk menjalankan sunnah Nabi, maka tahan lisan kita dari memperolok orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah Nabi. Jangan sampai celaan-celaan, bahkan cibiran-cibiran keluar dari lisan kita hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Mengatakan seperti kambing lah, seperti monyet lah, na'udzubillah. Ini bisa masuk ke memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dan dosanya sangat besar jemaah sekalian. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, beradab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah termasuk bentuk cinta kepada beliau. Dan di antara bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersolawat atas beliau ketika namanya disebut. Orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau padahal dia mendengar nama beliau, selain tidak beradab, dia juga dikatakan oleh Rasulullah orang yang pelit. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu di antara cirinya adalah dia yang apabila mendengar namaku yang disebut di sebelahnya, lalu dia diam saja, tidak mau bersalawat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Betapa ruginya mereka yang pelit bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal barang siapa yang bersalawat kepada beliau sekali saja, Allah pun akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku hanya 1 kali, niscaya Allah akan membalas salawat dia sebanyak 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terlebih lagi jamaah sekalian, ini hari Jumat.
maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allahu rahmatan bil alamin, an-nabiyil hadil mustafa al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Faqad amarakum bidzalika rabbukum rabbul alamin. فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.